Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintang Hairunisa dengan NIM 240201017. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan aspek otitis. Yang pertama itu definisi otitis. Otitis media akut atau yang sering dibilang OMA adalah peradangan akut sebagian telinga atau di telinga bagian tengah. Tuba otachi, antrum mastoid, dan sel-sel mastroid biasanya terjadi karena peradangan saluran nafas atas yang sering mengenai bayi dan anak-anak. Telinga tengah adalah organ yang memiliki penghalang yang biasanya dalam keadaan steril. Bila terdapat infeksi bakteri pada nasofaring dan faring secara alamiah, terdapat mekanisme bakteri memasuki telinga tengah oleh enzim pelindung dan bulu-bulu halus dimiliki oleh tuba otachi. OMA terjadi akibat tidak berfungsinya sistem pelindung tadi. Sumbatan atau peradangan pada tuba otachi merupakan faktor utama terjadinya otitis media menurut Husni TR 2011. Selanjutnya ada etiologi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan otitis lebih sering terjadi kepada anak-anak dibandingkan orang dewasa, yaitu tuba otachius anak berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Tuba otachius anak lebih horizontal dan lubang pembukaan tanus tubarius dikelilingi oleh folikel limfoid yang banyak jumlahnya. Adenoid pada anak dapat mengisi nasofaring sehingga secara mekanik dapat menyumbat lubang hidung dan tuba otachius serta dapat berperan sebagai fokus infeksi pada tuba. Patofisiologinya, otitis media akut atau OMA terjadi akibat adanya gangguan pada faktor pertahanan tubuh. Sumbatan pada tuba otachius merupakan faktor utama penyebab terjadinya OMA. Dengan adanya sumbatan yang merusak faktor pertahanan tubuh sebagai pencegah invasi kuman ke dalam tuba otachius, maka terjadi peradangan pada mukosa. Hal ini menyebabkan fungsi tuba otachius terganggu sehingga menyebabkan terjadinya tekanan negatif di dalam telinga tengah. Pada umumnya, pencetus terjadinya OMA adalah infeksi saluran nafas atas yaitu ISPA. Semakin sering terkena ISPA, maka kemungkinan terjadinya OMA semakin besar menurut Noverta 2013. Tanda dan gejalanya. Tanda gejalanya ini ada dua. Yang pertama, tanda gejala otitis media akut, yaitu gejala otitis media cenderung muncul mendadak dan berkembang dengan cepat. Gejala tersebut antara lain berupa sakit di telinga, keluar cairan di telinga, kesulitan mendengar dan sakit kepala, serta telinga berbau. Yang kedua, gejala otitis media pada anak. Pada anak kecil, ia belum bisa menjelaskan rasa sakit atau nyeri. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tanda-tanda sebagai berikut, yaitu sering menarik telinga atau menggaruk telinga dan sering rewel, sering menangis daripada biasanya, kehilangan selera makan, respon terhadap suara berkurang, tidur di malam hari, dan kehilangan keseimbangan serta keluar cairan dari telinga. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang kemungkinan muncul di kasus ini, yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan adanya pencendera fisik, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, meringis, gelisah, sulit tidur, diaforesis. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan telinga yang sedang meradang, kuman mudah berkembang, dan telinga menjadi rentan terhadap penyebaran infeksi lanjutan. Yang ketiga, gangguan persepsi sensorik pendengaran berhubungan dengan cairan dan pembengkakan di telinga yang dapat menghambat pengantaran suara sehingga pendengaran menurun. Selanjutnya, ini contoh diagnosa nyeri akut. Penjelasannya itu yaitu nyeri akut muncul karena peradangan dan penekanan pada jaringan telinga sehingga merangsang saraf nyeri. Tanda yang mendukungnya itu pasien mengeluh telinganya sakit, ekspresi meringis, gelisah, dan skala nyeri meningkat. Yang kedua itu ada luaran keperawatan, nyeri akut.
kriteria hasilnya itu intensitas nyeri menurun, ekspresi nyeri berkurang, pasien tampak rileks, skala nyeri menurun 0-10. Intervensi keperawatannya, kaji lokasi, durasi, dan skala nyeri, observasi tanda nonverbal nyeri, ajarkan teknik relaksasi napas dalam, kompres hangat pada area sekitar telinga jika dianjurkan, kolaborasi pemberian analgetik sesuai dengan program medis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.